Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kullihi wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Amma ba'du, jamaah mahasiswa Sofia yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala karunia nikmat-Nya. Nikmat yang paling utama adalah nikmat iman dan nikmat sehat walafiat serta nikmat kesehatan. Rasulullah SAW bersabda dalam hadis yang diriwayatkan Ibnu Mas'ud, Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nikmatani maghbunun fihi ma katsirun minan nas as-sihhatu wal faragh. Rasulullah bersabda, dari Ibnu Mas'ud mengabarkan bahwa Rasulullah berpesan, ada dua nikmat yang orang lalai terhadapnya. Bahkan banyak orang yang lalai terhadap nikmat tersebut. Kedua nikmat tersebut adalah nikmat sehat dan nikmat waktu luang. Hari ini kita diajarkan oleh virus corona, makhluk kecil yang tak terlihat dengan mata, namun mengajarkan kepada kita arti betapa mahalnya arti kesehatan. Ketika hari ini kita memiliki kesehatan dan memiliki waktu luang, kemudian kita padukan dua kenikmatan ini dalam ketaatan, itu adalah bukti syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena bukti syukur kita kepada Allah terhadap nikmat yang ada, itu bukan sekedar dengan mengucapkan alhamdulillah. Alhamdulillah itu hanya gerbang pertama, pintu pertama mengucapkan syukur. Karena semua orang bisa mengucapkan alhamdulillah, tapi belum tentu sebenarnya hatinya bersyukur. Maka bentuk syukur yang sebenarnya adalah ketika kita memaksimalkan, mengoptimalkan nikmat yang ada dalam diri kita dalam ketaatan pada Allah Subhanahu wa taala. Itu bukti yang sebenarnya. Ketika hari ini kita dikaruniai oleh Allah Subhanahu wa taala nikmat yang sehat walafiat, kita memiliki waktu luang, kemudian dua nikmat ini kita padukan untuk melangkahkan diri kita beribadah, salat jamaah, kemudian taklim. Itulah suatu nikmat yang perlu kita syukuri kembali, karena itulah bentuk syukur kita yang nyata terhadap nikmat yang Allah berikan kepada kita semua. Kemudian salawat serta salam kita curahkan pada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, sahabatnya, serta kita selaku umatnya hingga akhir zaman. Jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Tak terasa sudah lama kajian ini tertunda, hampir 1,5 tahun sebelum datangnya corona. Masya Allah, alhamdulillah hari ini kita dipertemukan kembali di masjid yang insya Allah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada pertemuan perdana ini, insya Allah kita akan sedikit menjelaskan muqaddimah sebagai pendahuluan. Sebelum kita memulai terkait masalah Al-Quran, kemarin kita sama-sama mengetahui telah terjadi salah satu bencana di Lumajang, kurang lebih Gunung Semeru. Rasulullah SAW mengajarkan kita dalam pesannya yang berbunyi, Al-mu'min wal mu'min kal bunyan. Seorang mukmin bagi mukmin lain itu bagaikan bangunan. Yashuddu ba'duhu ba'dhan, yang saling menguatkan satu sama lain. Itu Rasulullah berpesan bahwa kita seorang mukmin dengan mukmin lain itu seperti bangunan yang saling menguatkan satu sama lain. Bangunan tanpa adanya tiang itu tidak mungkin terjadi atau tidak akan kokoh. Bahkan dalam hadis Rasul yang lain, beliau bersabda dengan redaksi yang berbeda, Masalul mu'min wal mu'min kal jasad. Perumpamaan seorang mukmin dengan mukmin yang lain seperti jasad, anggota tubuh. Jadi kalau ingin mengetahui permisalan persaudaraan seorang mukmin, Rasulullah menjelaskan persaudaraan kita dengan mukmin yang lain seperti anggota tubuh. Kalau ada di antara kita yang merasakan sakit, maka harus merasakan yang lainnya. Sebagaimana kalau ada di antara anggota tubuh kita, misalnya demam kepalanya, pusing, maka anggota badan ini susah untuk melangkahkan aktivitas. Seperti ini perumpamaan yang diberikan Rasulullah SAW, bahwa itulah perumpamaan seorang mukmin dengan mukmin lain seperti anggota badan. Kalau ada satu di antara anggota tubuh sakit, maka yang lainnya merasakan. Kalau kita sakit gigi, Pak, itu sulit untuk melangkahkan ke masjid, bawahnya pengen tidur. Ini contoh. Lantas, apa hubungannya dengan bencana yang terjadi kemarin? Hubungannya adalah bahwa kita selaku seorang mukmin, hati kita harus tergerak, merasakan apa yang dirasakan saudara kita.
Jika kita memiliki keluasan rezeki, maka kita berinfak. Tapi seminimal mungkin kita buktikan bahwa kita memiliki persaudaraan dengan saudara kita, yaitu dengan doa. Karena doa itu adalah senjata mukmin. Doa silahul mukmin, doa itu senjata orang mukmin. Rasulullah bersabda dalam hadis yang lain, la yu'minu ahadukum, tidaklah sempurna iman seseorang hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Tidaklah sempurna iman seorang mukmin kalau dia belum mencintai orang lain seperti dia mencintai dirinya sendiri. Bapak enggak mau kena duri. Kalau Bapak merasakan atau menginginkan orang lain enggak kena duri seperti yang Bapak inginkan, maka itu bentuk kesempurnaan iman kita. Kalau kita tidak ingin merasakan mereka susah seperti yang saat ini, maka itulah bukti kesempurnaan iman kita. Tapi harus direalisasikan, dibuktikan dengan apa? Minimal dengan doa. Karena bukti cinta seseorang kepada orang lain terbukti dengan doa. Jadi kalau omongan saja, saya cinta kamu, itu hanya terlintas atau sekilas cuma di lidah saja. Adapun kebenaran tidaknya itu tidak tahu. Tapi bukti cinta yang sebenarnya adalah ketika kita mendoakan orang lain. Kalau saya tanya misalnya, apa bukti real, bukti nyata kita mencintai orang tua kita? Pasti dengan mendoakannya. Karena memang doa itulah bukti nyata cinta kita kepada orang lain. Kalau kita mencintai orang tua kita, pasti kita akan mendoakannya. Kalau kita mencintai saudara kita yang hari ini kena musibah, maka sudah semestinya kita mendoakan dalam sujud kita, dalam hari-hari kita. Maka dari sini saya mengajak diri saya pribadi dan jamaah sekalian untuk mendoakan saudara kita yang terkena musibah, khususnya yang saat ini terkena bencana Gunung Semeru, ya. Umumnya untuk kaum muslimin di semua belahan dunia yang saat ini sedang dilanda bahaya, mudah-mudahan Allah mudahkan segala perkara mereka dan Allah angkat segala musibahnya dan kita senantiasa dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala dari segala bara bahaya. Jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, insyaallah kita akan mendalami Al-Qur'an atau lebih tepatnya tahsinul Quran, tata cara baca Al-Quran. Namun pada pertemuan perdana ini kita akan mengkaji lebih dalam untuk mengenal apa itu Al-Quran. Saya pribadi kalau ditanya oleh orang, bagaimana sih tahapan untuk menghafal Al-Quran? Karena banyak metode, banyak cara untuk menghafal Al-Quran. Tapi saya akan menjawab, di antara tahapan yang perlu kita ambil ketika kita ingin mendekatkan diri pada Allah dengan Al-Quran, yaitu kenali dulu Al-Qurannya. Kalau kita sudah mengenal Al-Quran, maka akan ada motivasi untuk menghafalnya, mengkajinya, mempelajarinya, bahkan mengajarkannya. Pertanyaannya simpel, apa itu Al-Quran? Berbicara masalah Al-Quran, ya sederhananya Al-Quran itu firman Allah, perkataan Allah. Al-Quran itu bukan makhluk, Pak ya, bukan makhluk. Karena kalau ada orang yang mengatakan Al-Quran itu makhluk, itu mohon maaf, itu pemikirannya melenceng. Karena itu pemikiran Mu'tazilah. Tapi menurut orang mukmin, Islam, Ahlus Sunnah wal Jamaah, bahwa Al-Quran itu adalah firman Allah, mukjizat Allah yang diberikan kepada Nabi Muhammad SAW. Berbicara masalah Al-Quran, banyak keutamaan-keutamaan yang perlu kita tahu. Untuk apa? Supaya kita termotivasi untuk belajarnya. Bapak dan Ibu sekalian, jangan pernah merasa menyesal. Kenapa saya enggak belajar Al-Quran dari dulu? Ya, sudahlah, itu sudah berlalu. Seorang mukmin itu harus fokus ke depan, jangan terlalu banyak menengok ke belakang. Yang lalu kita renungi, tapi jangan terlalu lama. Kalau kita terlalu banyak menyesal terhadap waktu yang sudah berlalu, maka kita akan sangat kurang bersyukur terhadap apa yang kita miliki hari ini. Kalau kita tidak sadari, hari ini kita sedang berada dalam nikmat yang perlu kita syukuri. Apa tuh? Nikmat ketenangan, nikmat ketenteraman. Hari ini saudara-saudara kita yang terkena bencana itu tidak merasakan nikmatnya yang kita rasakan saat ini. Bahkan kita tidak merasakan nikmatnya ketenangan sebagaimana yang dirasakan saudara-saudara kita di Palestina. Kami pribadi memiliki teman di berbagai negara, di antaranya Palestina. Kalau suatu saat terjadi bom di Palestina, di antara orang Palestina mengatakan, siapa yang hari ini diberikan kemuliaan oleh Allah untuk syahid? Seperti ini perkataan mereka. Ketika mendengar bom, ucapannya adalah, siapa yang hari ini dimuliakan oleh Allah mendapatkan gelar syahid. Artinya mereka sudah terbiasa. Kita sendiri, ya jangankan bom, petasan saja kita ya merasa terganggu.
Artinya adalah dengan keadaan kita saat ini, ternyata kita itu dalam kenikmatan yang terkadang kita tidak menyadari bahwa kita ini dalam keadaan nikmat. Makanya terkadang Pak ya, nikmat itu terasa kalau nikmat itu hilang. Kita akan paham betapa berharganya listrik ketika mati lampu. Dengan mati lampu atau mati listrik, kita paham sulitnya untuk bisa cas HP, panas rumah karena AC nggak nyala, dan lain sebagainya. Cuman masalahnya terkadang kita ini lupa bahwa kita ini dalam keadaan nikmat yang luar biasa, tapi baru sadar kalau nikmat itu dicabut. Banyak orang-orang yang misal ketika orang tuanya meninggal, saya belum sempat berbakti. Selama ini kemana aja ketika orang tua masih hidup? Ya, sibuk dengan dunia. Subhanallah ya. Anak itu ya adalah investasi orang tua yang harus ya kita manfaatkan. Bahwa orang tua itu adalah salah satu pintu surga. Makanya adalah salah satu seorang tabi'in, ketika orang tuanya meninggal dia menangis. Sebenarnya menangis terhadap salah satu kerabat yang meninggal itu wajar. Karena Rasulullah pun menangis ketika anaknya Ibrahim meninggal. Ya. Ketika ada salah satu tabi'in meninggal, ibunya, dia menangis. Sebenarnya ini hal yang wajar, tapi ditanya, ya hanya orang-orang hanya ingin tahu kenapa alasan menangis. Wahai imam, kenapa Anda menangis? Apa jawabannya? Hari ini orang tuaku meninggal. Lantas apa maksud dari ini? Ketika orang tuaku meninggal, artinya adalah salah satu pintu surga itu semua tertutup. Maka bagi jamaah sekalian yang masih keluarganya atau orang tuanya masih hidup, mari kita maksimalkan waktu ini untuk berbakti. Bagi orang tua kita yang sudah wafat, bisa kita juga berbakti dengan apa? Dengan cara mendoakannya. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi berbicara masalah Al-Qur'an, ya, ini berbicara masalah agung. Sekedar Bapak belajar saja, enggak usahlah menghafal dulu. Belajar saja, sekalipun terbata-bata, insya Allah kita akan mendapatkan syafaat Al-Qur'an. Dalam hadis sahih yang mulia, Rasulullah bersabda, khairukum man ta'allamal Qur'an wa 'allamah. Yang artinya adalah sebaik-baik di antara kalian yang mau belajar Al-Qur'an. Kalau kita perhatikan redaksinya Pak, khairukum man ta'allama. Sebaik-baik kalian adalah orang yang mau belajar Al-Qur'an. Di sini redaksinya bukan hafidho. Khairukum man hafidhal Qur'an. Sebaik-baik kalian yang menghafal Al-Qur'an. Tapi Rasulullah memberikan kita kesempatan bahwa sebaik-baik di antara kalian adalah yang mau belajar Al-Qur'an dan mengajarkannya. Kalau kita berbicara masalah Al-Qur'an, ya, kita berbicara dengan sesuatu yang mana sesuatu berkaitan dengan Al-Qur'an akan mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Poinnya Pak, segala sesuatu yang berkaitan dengan Al-Qur'an akan mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Mari kita buktikan. Yang pertama, malaikat Jibril alaihi salam. Kita sebagai ketahui bersama ya, malaikat itu banyak, di antara malaikat Jibril. Kenapa malaikat Jibril itu istimewa? Bahkan digelari dengan ruh. Bahkan kalau kita perhatikan ada beberapa ayat Al-Qur'an yang menyebutkan kalimat malaikat setelahnya kalimat Jibril. Tanazzalul malaikatu warruh dalam surah Al-Qadar. Tanazzalul malaikatu warruh, dan turunlah para malaikat beserta ruh. Ruh itu siapa? Dalam tafsir malaikat Jibril. Logikanya, kenapa malaikat Jibril disebutkan padahal sebelumnya disebutkan kalimat malaikat? Bukankah Jibril termasuk malaikat? Iya. Jibril termasuk malaikat. Tapi penyebutan khusus setelah penyebutan umum menandakan sesuatu itu mulia. Kenapa malaikat Jibril itu mulia? Karena malaikat Jibril dimuliakan oleh Allah, tugasnya adalah dengan menyampaikan wahyu. Itu Al-Qur'an salah satunya. Bukti yang kedua, Al-Qur'an diturunkan kepada Nabi Muhammad. Nabi Muhammad pun menjadi nabi yang terbaik. Bukti yang ketiga, Al-Qur'an diberikan kepada Nabi Muhammad untuk dijadikan pedoman umatnya. Maka umat Nabi Muhammad pun menjadi sebaik-baik umat yang ada di muka bumi. Kuntum khairu ummatin ukhrijat linnas. Kalianlah umat Muhammad, sebaik-baik umat yang diutus di muka bumi ini. Surat Ali Imran surat ketiga ayat 110. Bukti yang keempat, Al-Qur'an diturunkan pada bulan Ramadan. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an. Bulan Ramadan yang mana di dalamnya diturunkan Al-Qur'an. Yang mudah-mudahan kita diberikan oleh Allah kesempatan umur untuk bisa sampai ke Ramadan tahun depan. Amin ya rabbal alamin. Bulan Ramadan, bulan yang dimuliakan oleh Allah. Bapak dan Ibu bisa melihat bagaimana gejolak iman, motivasi ibadah di bulan Ramadan itu berbeda dengan bulan yang lain.
Ada apa dengan bulan Ramadan? Salah satu alasannya adalah karena bulan Ramadan adalah bulan yang dimuliakan, bulan yang diturunkan di dalamnya Al-Quran. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi Quran. Bulan yang diturunkan ke dalamnya Al-Quran. Lebih spesifik lagi, Al-Quran diturunkan di bulan Ramadan, lebih rinci lagi pada malam Lailatul Qadar. Apa keutamaan Lailatul Qadar? Jawabannya simpel. Lailatul Qadri khairum min alfi syahr. Malam Lailatul Qadar lebih baik daripada 1000 bulan. Kalau kita beribadah di malam Lailatul Qadar, maka ibadah kita lebih berkualitas daripada 1000 bulan. Bisa kita bayangkan. Kenapa? Ada apa di balik Lailatul Qadar? Di balik Lailatul Qadar ada malam Lailatul Qadar, malam yang dipilih oleh Allah diturunkannya Al-Qur'an. Itu alasannya. Bukti yang selanjutnya. Al-Qur'an mayoritas atau kebanyakan Al-Qur'an diturunkan di Mekah dan Madinah. Saya tidak mengatakan Al-Qur'an hanya turun di Mekah dan di Madinah. Karena Al-Qur'an ada yang turun di luar Mekah dan di Madinah. Tapi mayoritas ayat Al-Qur'an turun di Mekah dan di Madinah. Maka kota Mekah dan kota Madinah menjadi kota yang mulia, disebut dengan tanah haram. Kenapa itu disebut tanah haram? Karena haram di sana ada kezaliman. Haram orang musyrik masuk ke dalam dua kota tersebut. Bahkan kemuliaan tanah haram di situ, kemuliaan kota Mekah dan Madinah, 2 rakaat salat sekali di Masjidil Haram lebih baik daripada 100.000 di masjid yang lain. Salat sekali di Masjid Nabawi lebih baik di 10.000 daripada masjid yang lain. Itu di antara kemuliaan Al-Quran. Kemudian setelah kita paham bahwa segala hal yang berkaitan dengan Al-Quran akan mulia di sisi Allah, Rasulullah memberikan kita kesempatan. Khairukum, sebaik-baik di antara kalian, man ta'allama Al-Quran, yang mau belajar Al-Quran, mau belajar aja Pak. Rasul tidak menuntut kita menghafal Quran. Karena kalau tanya hukum menghafal Quran itu apa? Fardu kifayah. Yaitu fardu kifayah. Jadi setelah kita paham bahwa segala hal yang berkaitan dengan Al-Quran menjadi mulia, itu Rasul menjadikan kesempatan. Khairukum, orang terbaik di antara kalian, man ta'allama Al-Quran, yang mau belajar Al-Quran, wa 'allamah, kemudian mengajarkannya. Sekedar Bapak belajar, sekedar Ibu belajar, sekedar kita belajar, insya Allah kita akan menjadikan orang yang terbaik. Kenapa? Karena sekalipun orang itu belajar dan bacaannya masih, mohon maaf, terbata-bata, misalnya belajar sudah selama sekitar setahun, kok saya nggak ada perubahan? Sabar. Apakah saya tetap dapat kemuliaan? Insya Allah dapat. Bahkan dalam hadis mulia Rasul menyampaikan, orang yang baca Al-Qur'annya terbata-bata, ya, selama dia belajar dia akan mendapatkan 2 pahala. Pahala bacanya dan pahala kesabarannya. Nah itulah kemuliaan Al-Qur'an. Bahkan kalau kita mau bahas ke dalam masalah sedekah, ya, Bapak dan Ibu punya uang 50.000 misalnya. 50.000 misalnya, ada 2. 50.000 pertama Bapak dan Ibu sedekahkan untuk nasi padang misalnya. 50.000 yang kedua Bapak dan Ibu belikan Al-Quran. Kedua-duanya diinfakkan. Ya, 50.000 yang pertama itu untuk makanan, 50.000 yang kedua itu untuk Al-Quran. Kalau kita hitung-hitungan pahala, kita memberikan makanan ke orang lain itu jelas berpahala. Orang lain makan dari makanan kita, kemudian makanan itu memberikan energi itu kemudian dimaksimalkan oleh orang lain untuk mencari nafkah, ya, itu menjadi pahala. Tapi ketika energi itu habis, maka terhentilah sampai situ pahalanya. Artinya berhenti di situ, pahalanya tersimpan sejauh itu saja. Tapi beda dengan Al-Quran. Bapak punya uang 50.000, belikan Al-Quran, diberikan ke anak yatim, diberikan penghafal Al-Quran. Kemudian ada orang yang menghafal dari Al-Quran yang Bapak belikan, selama anak itu hidup, selama anak itu membaca, bahkan dia mengajarkan, sekalipun kita sudah meninggal, selama itu pula kita akan dapat transferan pahala. Karena dalam hadis yang mulia dikatakan, idza mata ibnu Adam, apabila keturunan Adam meninggal, in qata'a amaluhu, amalnya terputus. Ya. Jadi segala hal yang ada di dunia ini semuanya akan terputus, Pak. Harta yang kita perjuangkan itu akan jatuh ke ahli waris. Nggak akan kita bawa, ya. Tapi Rasulullah mengajarkan kita kisi-kisi, mengabarkan kita, kalau kita meninggal ada 3 hal yang bisa kita bawa. Ada 3 hal yang akan memberikan manfaat. Apa itu? Pertama, sedekah jariah. Yang kedua adalah ilmu yang bermanfaat. Yang ketiga adalah anak soleh yang senantiasa mendoakan orang tua. Nah, ketika kita mengetahui 3 hal ini, mari kita ambil kesempatan. Apakah kita memberikan keluasan rezeki? Mari kita sedekahkan rezeki kita di jalan Allah. Terlebih kalau kita memberikan Al-Quran.
Pahala Al-Quran berbeda dengan makanan. Kalau makanan tadi saya sampaikan, makanan tersebut menjadi energinya habis, pahalanya berarti di situ. Sudah tertulis di Lauh Mahfuz. Tapi Al-Quran, selama Al-Quran itu dibaca, bahkan ada orang yang hafal dari Al-Quran Bapak, selama orang itu melantunkan dalam sholat, kemudian diajarkan ke anak-anaknya, terus selama itu pula pahala akan terus mengalir tanpa terputus. Itulah kehebatan sedekah Al-Quran. Sedekahnya Al-Quran saja itu mulia, Pak. Maka jangan pernah bosan untuk mendekatkan diri kepada Allah dengan Al-Quran. Setelah kita paham inilah Al-Quran, Pak, maka Rasulullah mengabarkan kita dalam hadis yang mulia. Rasul bersabda, Iqra'ul Quran, bacalah Al-Quran. Ingat redaksinya, Pak, Iqra'ul Quran, bacalah Al-Quran. Rasul tidak mengatakan hafalkanlah Al-Quran, enggak, karena paham akan ada di antara umatnya yang tidak bisa menghafalkan Al-Quran. Akan ada di antara umatnya yang mungkin, mohon maaf, telat memahami tentang pentingnya Al-Quran. Kata Rasul, Iqra'ul Quran, baca Al-Quran. Fa innahu ya'ti yaumal qiyamah, sesungguhnya Al-Quran itu akan datang pada hari kiamat. Untuk apa? Syafi'an li ashabi, untuk memberikan syafaat atau pertolongan bagi para pembacanya. Bukan sekedar penghafalnya. Sekedar Bapak belajar, insya Allah Al-Quran akan datang memberikan pertolongan kepada kita semua. Itulah di antara hal yang menjadi dorongan kami untuk mengadakan majelis ta'lim atau kajian tahsin Al-Quran. Tidak lain adalah supaya kita mendekat kepada Allah dengan Al-Quran. Karena kita tidak tahu amalan mana yang bisa menolong kita, Pak. Dan jangan pernah Bapak dan Ibu merasa menyesal. Ya, menyesal boleh, tapi terlalu larut dalam penyesalan juga itu nggak bagus. Menyesal boleh, ya Allah, kenapa selama ini saya terlalu jauh sama Al-Quran, atau terlalu jauh darimu. Jadikan itu pelajaran, maka maksimalkan waktu yang ada. Karena yang luar biasa Bapak dan Ibu sekalian, ada satu hadis mulia yang perlu kita renungi. Rasulullah bersabda, Ala wa inna ahadakum la ya'malu bi amalin ahlil jannah. Akan ada di golongan umatku, kata Rasulullah. Ala wa inna ahadakum la ya'malu bi amali ahlil jannah. Ada di antara umatku yang selama hidupnya beramalan amalan ahli surga. Hatta ma yakunu bainahu wa baina illa dhira'. Sampai jarak orang tersebut dengan surga tinggal sehasta, saking dekatnya. Wah, ini tinggal mati langsung surga. Fayasbiqu alaihi kitab. Tapi ternyata catatan takdir berkata lain. Allah ingin mengajarkan kepada umat Nabi Muhammad bahwa jangan sombong ketika hari ini kita sudah berhijab, jangan sombong ketika hari ini kita sudah aktif di masjid, jangan sombong ketika hari ini kita senantiasa menghabiskan waktu kita dalam ketaatan, karena kita tidak tahu kita akan mati dalam keadaan apa. Fayasbiqu alaihi kitab fayamalu bi amali ahli nar fayadkhuluha. Di ending kehidupannya ada orang yang selama hidupnya beramal amalan soleh, tapi di endingnya naudzubillah, di akhir hayatnya dia mengamalkan amal ahli neraka, fayadkhuluha, dia pun masuk neraka, naudzubillah. Di antara kisah-kisah umat terdahulu yang menjelaskan hadis ini, itu banyak orang-orang yang awal kehidupannya bertabur iman, tapi kesombongannya dia lupa bahwa ternyata keistiqomahan minta doa kepada Allah untuk diberikan husnul khotimah itu penting. Ternyata banyak orang yang di awal kehidupannya bertabur iman, tapi justru di akhir kehidupannya mengamalkan amalan kekufuran, amalan-amalan ahli neraka, dia pun masuk neraka. Bal'am bin Ba'urah, seorang ulama pada zaman Nabi Musa alaihissalam. Kalau Bapak dan Ibu tadaburi tafsir surat Al-A'raf surat ke-7 ayat 175, itu ada kisah. Walau syi'na la rafa'nahu. Ada ulama namanya Bal'am bin Ba'urah. Dia itu mustajab dakwahnya, Pak. Memiliki keutamaan. Tidaklah dia berdoa sampai dia itu pasti doanya dikabulkan. Sampai Malik bin Dinar mengatakan, kana mujab dakwah fi syada'id. Bal'am ini kalau sudah berdoa insya Allah dikabulkan. Karena dia ulamanya Bani Israel. Tapi ternyata siapa yang menjamin kehidupannya? Hingga suatu saat terjadi peperangan antara Bani Israel dan kaum Jabbarun. Bani Israel dan kaum Jabbarun. Nah, ketika terjadi peperangan, kaum Jabbarun yang ingin menyerang Bani Israel, yaitu kaum Nabi Musa, mereka mencoba untuk merekrut ulamanya Bal'am bin Ba'urah, melobi, mengajak untuk membelot menjadi pasukannya agar mendoakan kebinasaan untuk Bani Israel. Apa jawaban Bal'am? Ya tentu menolaknya. Mana mungkin saya mendoakan kebinasaan untuk Bani Israel, sedangkan mereka adalah hamba-hamba Allah.
Tapi ternyata orang-orang kafir, kaum Jabbarun tidak putus asa untuk merekrut Bal'am. Bagaimana caranya? Caranya adalah dengan memanggil istrinya dan merayu. Kami akan berikan kamu harta yang melimpah dengan syarat kamu rayu suamimu agar mendoakan kebinasaan untuk Bani Israel. Akhirnya dirayu oleh istrinya. Wahai suamiku, ikuti saja perintah raja. Kita cukup mendoakan kebinasaan untuk Bani Israel sekali saja. Setelah itu kamu taubat, kamu kan doanya mustajab. Kalau kamu melakukan itu, kita akan mendapatkan harta yang melimpah. Yang mana kalau kita habiskan waktu kita untuk mencari harta itu nggak akan dapat. Akhirnya iya juga ya. Ya udah, diikuti. Nah, saran dari istrinya. Akhirnya Bal'am ini meminta kepada raja, tolong kirim pasukan wanita untuk ke Bani Israel, mohon maaf, untuk berzina. Akhirnya dikirimlah pasukan wanita dari kaum Jabbarun untuk Bani Israel dan terjadilah naudzubillah perzinahan massal. Di saat itu Bal'am meminta kepada Allah, ya Allah binasakan Bani Israel. Dibinasakan karena doanya mustajab. Rencana Bal'am ya, dengan istrinya setelah melakukan itu mau taubat karena doanya mustajab. Tapi ketika terjadi kebinasaan pada Bani Israel, ya, ada di antara golongan Bani Israel orang-orang soleh yang mendoakan kepada Allah dan tahu ini ulahnya Bal'am. Maka mendoakan, ya Allah cabut kemuliaan atau cabut kehormatan doa yang dimiliki Bal'am dan hinakan dia selama hidupnya. Ya, sebagaimana kita ketahui bersama Bapak dan Ibu sekalian, doa orang terzolim itu mustajab. Makanya hati-hati. Rasulullah berpesan pada sahabat, wattaqu da'watal madlum, hati-hati dari doa orang terzolimi. Sesungguhnya doa orang terzolimi itu tidak ada hijab, tidak ada lagi penghalang antara dia dengan Allah. Nah, ketika Bani Israel itu dizolimi oleh Bal'am secara tidak langsung, maka di antara mereka ada yang berdoa, ya Allah tolong angkat kemuliaan yang ada pada Bal'am. Jangan lagi dengar doanya. Akhirnya apa? Yang tadi rencananya mau doa, mau taubat, nggak diterima oleh Allah. Sehingga dia pun matinya hina dalam keadaan lidah menjulur seperti, mohon maaf, seperti anjing. Disebutkan dalam Al-Quran. Itu Bal'am, ulamanya Bani Israel. Masih banyak kisah-kisah umat terdahulu yang di awal kehidupannya bertabur iman. Seorang muazin yang disebutkan oleh Imam Qurtubi dalam tafsirnya. Ya, sebagaimana ketahui, Pak, ya. Jadi menara itu dibuat kalau di masjid buat azan. Karena zaman dulu itu nggak ada listrik ya, nggak ada mikrofon. Makanya ada yang menara di masjid itu sebagai tempat muazin, tempat azan. Nah, suatu hari seorang muazin naik ke atas menara. Ketika hendak azan, melihat ke bawah ada seorang wanita Nasrani. Terpikat, turun dan mengatakan, saya ingin menikah denganmu. Kata wanita itu, tidak bisa. Kemudian laki-laki itu bertanya, lantas dengan apa saya bisa menikahimu? Kamu harus masuk agama saya baru kita menikah. Murtad, nikah. Malam pertama, mohon maaf, malam pertama mau berhubungan dengan wanita tersebut, naik ke lantai 2, terpleset jatuh meninggal. Belum sempat berhubungan dengan wanita yang memurtadkan dia. Padahal selama hidupnya orang tersebut adalah muazin. Bagaimana keutamaan seorang muazin? Dalam hadis yang mulia Rasulullah mengatakan, tidaklah seorang muazin mengumandangkan azan sejauh mana azan itu terdengar oleh manusia, oleh jin, oleh tumbuhan, maka yang mendengar itu akan menjadi saksi untuk seorang muazin tersebut pada hari kiamat. Tapi tidak ada orang yang menyangka hidup dalam keadaan seperti apa. Itulah kisah muazin yang diceritakan oleh Imam Qurtubi dalam tafsirnya, yang selama hidupnya dekat dengan Allah, yang selama hidupnya menyeru orang-orang untuk datang ke rumah Allah, tapi ternyata di akhir kehidupannya dihinakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Naudzubillah. Kisah yang ketiga, Rajal bin Unfuah, seorang alim yang diutus oleh Abu Bakar radhiyallahu anhu, dipilih untuk mendakwai Musailamah al-Kadzdzab. Musailamah al-Kadzdzab siapa? Nabi palsu. Jadi zaman Nabi itu sudah ada nabi palsu. Ya. Zaman Nabi sudah ada nabi palsu. Ibnu Sayyad, Sajah. Kemudian Musailamah al-Kadzdzab. Nah, pada zaman Abu Bakar ada orang yang mengaku nabi namanya Musailamah al-Kadzdzab. Dipilihlah Rajal bin Unfuah untuk mendakwahinya. Ya, logikanya tidak mungkin mendakwahi dedengkot kecuali orang yang berkompeten dalam bidangnya. Dipilih Rajal. Ternyata matinya dalam keadaan kufur, murtad. Naudzubillah. Ubaidillah bin Jahsy, mantan sahabat yang dulunya mengorbankan berhijrah dari Mekah ke Habasyah. Tapi kecintaan dia terhadap minuman keras menjadikan dia murtad. Naudzubillah. Itulah makna hadis Rasul yang disebutkan, ala wa inna ahadakum la ya'malu bi amali ahli jannah.
akan ada di golongan umatku yang selama hidupnya beramalan-amalan soleh, sampai jarak dia dengan surga tinggal sehasta. Tapi catat takdir berkata lain, dia pun di akhir kehidupannya mengamalkan amalan ahli neraka, dia pun masuk neraka. Naudzubillah. Tapi Rasulullah meneruskan hadis ini. Nah, ini buat kita pesannya. Ala wa inna ahadakum la ya'malu bi amali ahli nar. Tapi ada juga di kalangan umatku yang selama hidupnya beramalan amalan ahli neraka. Hatta ma yakunu bainahu wa bainaha illa dzira, sampai jarak dia dengan neraka satu hasta, saking dekatnya. Saking banyaknya dosa yang dia lakukan. Fa yasbiqu alaihi alkitab. Tapi di ending kehidupannya Allah mentakdirkan yang lain. Fa ya'malu bi amali ahli jannah, di akhir kehidupannya dia mengamalkan amalan ahli surga, fa yadkhuluha, dia pun masuk surga. Mohon maaf, seorang pelacur yang disebutkan oleh para ulama bahwa dahulu ada seorang pelacur yang ketika minum melihat anjing yang kehausan. Kemudian diambilkan air dengan sepatunya diminumkan ke anjing, anjing itu pun bersyukur pada Allah dan mengampuni, memintakan ampunan terhadap pelacur tersebut dimuliakan. Yang kedua, ada seorang yang pernah membunuh 99 orang, disebutkan dalam hadis sahih yang mulia. Ada orang yang membunuh 99 orang. Kemudian datang ke pendeta, rohib dalam bahasa Arab. Wahai pendeta, saya ingin bertobat kepada Allah. Tapi saya sudah membunuh 99 orang. Bisa nggak saya bertobat? Apa kata pendeta? Tidak bisa, ya, sudah terlalu kotor. Apa yang dilakukan? Ya, emosi, dibunuhlah dia pendeta tuh. Jadi 100. Setelah 100 dia tidak putus asa, tetap mencari jalan untuk taubat. Hingga bertemu dengan alim ulama dan bertanya, wahai alim, saya telah melakukan dosa, 99 orang saya bunuh. Kemudian saya bertanya ke pendeta, saya bisa tobat nggak? Nggak bisa, saya bunuh lagi jadi 100. Sekarang mau tanya, saya mau tobat boleh nggak? Bisa nggak? Diterima nggak? Apa jawabannya? Wa ma yahulu bainaka wa bainallah. Apa yang menghalangimu bertobat kepada Allah? Bertobat. Insya Allah akan Allah ampuni. Tapi dengan syarat, kamu tinggalkan negerimu, karena negerimu tidak baik. Hijrahlah kamu ke negeri ini, supaya kamu menjadi orang baik. Maka orang tersebut pun mendengar nasihat dari orang alim tersebut, dan berhijrah. Di tengah perjalanan meninggal, belum sampai ke negeri tujuannya. Ya. Di tengah perjalanan meninggal. Permasalahannya, orang tersebut masuk surga atau neraka. Kemudian dalam hadis itu disebutkan, kemudian malaikat ya berselisih. Dia ini ahli neraka karena selama hidupnya sudah berbuat dosa dan belum ada amal kebaikan yang dilakukan. Dibantah oleh malaikat yang lain. Tidak, dia ini ahli surga karena dia sudah bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis yang mulia dikatakan, orang kalau sudah bertobat, maka dosa yang lalu itu sudah dihapus. Dosa itu akan menghapus semua dosa yang lalu. Kata malaikat tersebut, orang tersebut sudah bertaubat, maka dosa di masa lalu sudah hilang. Kemudian diukurlah jarak mana. Apakah dia lebih dekat ke negeri yang dia tinggalkan atau lebih dekat ke negeri dia tuju? Ternyata lebih dekat ke negeri yang dia tuju, sehingga dia pun menjadi golongan ahli surga. Kisah yang terakhir. Ada seseorang sahabat, namanya adalah Usairim bin Abil Ashhal. Namanya Amr bin Sabit aslinya, dikenal dengan Usairim bin Abil Ashhal. Seorang sahabat yang disebutkan dalam kitab Sunan Abi Daud. Ada seorang sahabat, Pak, namanya Usairim bin Abil Ashhal, yang sudah dikatakan masuk surga, tapi keningnya belum pernah sujud ke Allah sekalipun. Luar biasa. Usairim bin Abil Ashhal, penduduk ahlu surga, tapi keningnya belum pernah dipakai sujud ke Allah sekalipun. Kenapa? Karena dia selama hidupnya kafir. Dia nggak mau masuk Islam. Ketika pada zaman Rasulullah SAW, ya, Usairim ini selama hidupnya dia kafir, nggak mau masuk Islam. Kenapa? Karena dia orang kaya yang kekayaannya itu, mohon maaf, dari riba. Dia sangat paham, kalau saya masuk Islam pasti harta saya habis, karena riba itu nggak boleh. Makanya dia nggak mau masuk Islam. Tapi ternyata apa? Luar biasanya, di akhir kehidupannya dia mendapatkan cahaya iman, mendapatkan hidayah. Ketika suatu saat terjadi peperangan antara kaum muslimin dengan orang kafir, maka Usairim terketuk hatinya. Dia pun masuk Islam. Ketika masuk Islam, dia bertanya, mana kaumku? Saya ingin sholat. Ya. Katanya, belum waktunya. Karena tidak boleh, Pak, sholat itu kalau belum waktunya, ya Pak ya. Kalau Bapak lagi semangatnya ibadah, mau sholat zuhur jam 11 tetap nggak boleh, nggak sah. Ya.
Ya Bapak lagi semangat sholat, mau sholat maghrib jam 5, enggak sah. Inna sholata kanat 'alal mu'minina kitaban mauquta. Sholat itu udah waktunya. Sama, Usairim sedang menggebu-gebu, sholat, belum waktunya. Terus saya harus ngapain? Hari ini kaum muslimin sedang berjihad, sedang berperang, berjuang di jalan Allah. Kalau kamu mau silakan bergabung. Bergabung tanpa berpikir panjang. Ketika di medan pertempuran, banyak orang yang belum tahu dia masuk Islam. Bahkan dalam riwayat disebutkan, ketika dia berperang, dia bertemu dengan kaumnya. Orang kaumnya ini menyangka dia masih kafir. Disuruh sana kamu pergi. Ya, kalau bahasa kita pergi sana daripada terbunuh. Tapi dia sebenarnya sudah Islam. Hingga pada keadaan dia pun akhirnya sakaratul maut di medan pertempuran. Ketika dalam sakaratul maut orang tuh heran. Kamu ini ada di pihak mana? Di pihak muslim atau kafir? Ketika sakaratul maut ini Abu Hurairah mengatakan, ya perawi hadis, inilah penduduk ahli surga yang keningnya belum pernah sujud kepada Allah tapi sudah jamin menjadi ahli surga. Usyairim bin Abdul Ashhal. Dari kisah ini semua kita bisa mengambil kesimpulan, jangan pernah merasa putus asa dari masa-masa atau waktu-waktu yang sudah kita lalui dengan hal yang tak bermanfaat. Dengan diberinya kita kesehatan hari ini, itu sebenarnya kode Pak, kode dari Allah supaya kita ya mendekat dan lebih dekat kepada Allah. Bagaimana kita maksimalkan waktu dekat ini? Maksimalkannya dengan Al-Quran, salah satunya. Tadi saya sudah sampaikan, perbedaan sedekah 50.000 untuk makanan, 50.000 untuk Al-Quran, jelas berbeda. Maka memaksimalkan waktu yang sedikit ini, ya kita tidak tahu ya masalah kematian ini Pak. Apakah hidup kita masih panjang atau sedikit lagi. Tapi yang pasti setiap kita bakal mati. Karena Imam Ali radhiyallahu anhu berkata, kun fil hayati ka'abiris sabil. Hiduplah di dunia ini seperti seorang musafir. Watruk waru'aka kulla atharin jamil. Dan tinggalkanlah jejak baik untuk generasi setelah Anda. Ini pesannya. Wa manahnu fid dunya illa duyuf. Kita di dunia ini tidak lain hanya seorang tamu. Wa ma'ala duyufi illa rahil. Yang namanya tamu itu pasti akan pulang. Ini pesannya Pak. Jadi kita di dunia ini hanya seorang tamu. Yang namanya tamu itu pasti pulang. Permasalahannya, pertanyaannya, sudahkah kita mempersiapkan kepulangan kita? Atau kita masih sibuk dengan dunia kita? Bukankah di antara doa yang senantiasa dilantunkan Rasulullah SAW, Allahumma la taj'alid dunya akbaru hammina. Ya Allah, jangan jadikan dunia sebagai prioritas hidup saya. Maka bagi kita semua yang hari ini masih belum sempat dekat dengan Allah, masih kesempatan. Jadi permasalahannya Pak, saya nggak ada waktu untuk baca Al-Quran karena saya kerja dari pagi jam sekian. Permasalahannya bukan seperti itu Pak, bukan masa sempat nggak sempat. Jadi permasalahannya bukan masalah sempat atau tidak sempat. Permasalahannya adalah sudahkah kita memprioritaskan Allah dalam hidup kita? Kalau kita memprioritaskan sesuatu dalam hidup kita, sesibuk apapun pasti kita akan sempatkan walaupun baca satu ayat. Yang luar biasanya Rasulullah bersabda dalam hadis riwayat Aisyah, ahabul a'mali ilallahi adwamuha wa in qalla. Sebaik-baik amalan di sisi Allah adalah amalan yang dilakukan terus-menerus walaupun sedikit. Lebih baik kita baca sehari satu ayat, tapi terus, daripada di Ramadan kita hatam, tapi Ramadan selesai, Al-Quran kembali kerak, diambil lagi nanti pas ada Ramadan. Subhanallah. Ya. Al-Quran diturunkan oleh Allah bukan untuk jadi pajangan. Al-Quran diturunkan oleh Allah bukan sebagai mahar saja, tapi jauh lebih penting untuk dibaca dan diamalkan. Nah ini pembukaan kita pada pertemuan hari ini, mudah-mudahan menjadi motivasi tersendiri bagi jamaah sekalian, bahwa kita masih memiliki kesempatan untuk mendekat kepada Allah dengan sesuatu yang luar biasa, yaitu Al-Quran. Jangan pernah merasa minder ketika hari ini kita belum bisa baca Al-Quran, ketika kita merasa saya sudah terlalu sepuh untuk belajar Al-Quran. Jangan pernah merasa minder. Dengan sekedar duduk di masjid, dengan sekedar duduk kita di majelis ta'lim, kita sudah mendapatkan 4 keutamaan. Apa 4 keutamaan ini? Oke. Dalam hadis Rasulullah yang mulia mengatakan, majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah. Tidaklah segolongan manusia, sekelompok manusia berkumpul di rumah Allah, yatsluna kitaballah, membaca ayat Allah, wa yatadarasuna bainahum, dan mengkaji satu sama lain, illa, kecuali akan diberikan 4 hal. Pertama, nazalat alaihim sakinah, akan diberikan ketentraman dalam hatinya. Yang kedua, wahafathumul malaikah, malaikat sedang menaungi kita. Yang ketiga, wa ghasyiyatuhumur rahmah, Allah akan berikan rahmatnya. Rahmat itu apa? Rahmat secara bahasa
Itu kasih sayang. Dan yang perlu kita ketahui Bapak dan Ibu sekalian, kita masuk surga bukan karena amalan kita, tapi karena rahmat Allah. Loh kok bisa? Kalau Bapak heran dengan pernyataan kita masuk surga bukan karena amalan kita, tapi karena rahmat Allah. Sahabat pun pernah heran ketika mendengar ini. Kaget. Loh kalau gitu ngapain kita beramal? Ya enggak? Logikanya gitu. Kemudian sahabat bertanya, wala anta ya Rasulullah, apakah anda juga demikian? Ya, saya pun demikian. Kecuali Allah mewafatkanku dalam keadaan memberikan rahmat. Kenapa? Kalau begitu ngapain kita beramal? Fungsi amal yaitu untuk mendatangkan rahmat atau kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita senantiasa beramal baik, maka akan muncullah, maka akan terpancing, maka akan datanglah kasih sayang Allah kepada kita. Logikanya gini, kalau kita melihat anak itu rajin beribadah, maka akan muncul rasa kasih sayang. Kenapa? Karena anak itu rajin, selalu berbuat baik. Tapi beda kalau anak itu, mohon maaf ya bangor kalau ini, nakal. Ya. Kadang rasa kasih sayang ini nggak ada. Ya, seperti itu definisinya, simpelnya. Rasulullah mengatakan kita ini masuk surga bukan karena amalan, tapi karena rahmat Allah, kasih sayang Allah. Lantas ngapain kita beramal? Kita beramal tujuannya adalah supaya datangnya rahmat Allah kepada kita. Ini keutamaan yang ketiga. Dengan sekedar kita duduk di sini, nazzalathummus sakinah wa hafathumul malaikah wa ghasyiyatuhumur rahmah. Allah akan berikan rahmat kepada kita. Dan yang terakhir adalah wa dzakarahumullah fi man inda. Allah akan menulis nama-nama kita untuk diagungkan di antara ahli langit atau di antara penduduk langit. Ketika Bapak, Ibu ya dalam satu misalnya acara disebutkan nama Bapak oleh pembesar acara, oleh presiden, Bapak Fulan. Oh, Bapak terkenal, sangat bangga kan? Disebut oleh orang tokoh dunia. Bagaimana kalau Bapak dibanggakan oleh Allah di antara penduduk langit? Itu suatu kebanggaan yang mungkin kita belum tahu, tapi itu akan kita rasakan insya Allah pada hari kiamat, dan itu akan didapatkan hanya dengan sekedar duduk di majelis ilmu. Jangan pernah merasa minder kalau saya sudah terlalu sepuh, daya tangkap saya sudah lemah, percuma duduk juga nggak dapat apa-apa. Jangan pernah mengatakan demikian. Sekedar duduk kita mendapatkan 4 keutamaan tadi. Dan yang terpenting adalah Pak, kita nggak tahu Pak, perubahan hidup kita itu datang melalui siapa. Bisa jadi duduk Bapak dan Ibu di sini sebentar aja, 5 menit ya, disempatkan duduk sebentar. Bisa jadi 5 menit itu merubah hidup Bapak ke depan jadi lebih baik. Karena kita nggak tahu perubahan hidup kita menjadi lebih baik melalui perantara siapa. Bisa jadi kita mendapatkan hidayah, pencerahan ketika kita duduk di majelis ilmu. Itulah yang harus menjadi motivasi kita untuk senantiasa memaksimalkan kesehatan kita, memaksimalkan anggota badan kita, kaki kita untuk melangkahkan ke rumah Allah, untuk menghadiri majlis-majlis taklim agar kita mendapatkan 4 keutamaan tadi, dan yang terpenting agar kita mati dalam keadaan husnul khotimah. Mudah-mudahan kita semua senantiasa diberikan kekuatan, keistiqomahan oleh Allah Subhanahu wa taala agar kita senantiasa berada dalam ketaatannya hingga kita mati dalam keadaan husnul khotimah. Itu saja mungkin yang bisa saya sampaikan di awal pertemuan kali ini. Insya Allah nanti ke depannya kita akan mengkaji Al-Quran, tata cara baca Al-Quran. Mungkin kita tidak terlalu banyak materi, teori, kita lebih banyak praktek. Lain halnya kalau yang saya ngajarnya itu anak SMP, SMA, itu mungkin teori. Tapi di sini kita akan lebih banyak praktek, karena kita yang dibutuhkan adalah cara baca yang benar. Tapi insya Allah ada teori, pembekalan sedikit, tapi yang pasti kita akan lebih banyak praktek. Untuk terkait masalah jadwalnya, jadwalnya setiap Ahad sore Pak ya, malam Senin insya Allah di Masjid Safia. Ini adalah pertemuan perdana, tapi mohon maaf untuk pekan depan saya belum bisa. Jadi insya Allah kita akan mulai 2 pekan lagi, karena saya harus ada kegiatan di luar kota. Itu saja mungkin yang informasi yang bisa saya sampaikan. Akhir kalam billahi taufiq wal hidayah wa ridha wa inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.